Selamat datang kembali di The Deep Dive. Pernah nggak sih Anda merasa, kok susah banget ya cari orang yang pas buat sebuah kerjaan? Atau mungkin Anda sendiri ngerasa skill yang dipunya sekarang kok cepet banget rasanya jadi kurang relevan? Ternyata ini bukan cuma perasaan loh. Hari ini kita mau telusuri lebih dalam fenomena yang, ya makin nyata. Kelangkaan keahlian di era digital. Betul. Sumber kita kali ini bab 2 dari buku Essential, How Distributed Teams, Generative AI, and Global Shifts Are Creating a New Human-Powered Leadership. Penulisnya Christy Smith dan Kelly Monahan. Iya. Misi kita hari ini, kita mau bedah. Kenapa sih isu ini jadi krusial banget? Apa aja yang bikin ini terjadi? Terus apa artinya buat Anda? Nah, Buat gambaran awal aja nih, ini cukup mengejutkan datanya. Manpower Group bilang, kesulitan global cari talenta itu loncat drastis. Dari cuma 36% di 2014, sekarang jadi 75% di 2024. wow, tinggi banget ya. Tinggi banget. Bayangin aja, 3 dari 4 perusahaan global sekarang itu berjuang keras cari orang. Ini bukan lagi sekedar, ya, isu rekrutmen biasa. Betul sekali. Ini udah jadi isu ekonomi yang nilainya triliunan dolar. Dampaknya itu kerasa banget ke pertumbuhan bisnis, bahkan ekonomi makro secara luas. Serius ya? Nah, buku Essential ini ngasih cara pandang yang menurut saya cukup membantu ya. Semacam persamaan kelangkaan keahlian gitu, skill scarcity equation. Anggap aja ini kayak kerangka buat kita memetakan kekuatan apa aja sih yang bermain di balik fenomena ini. Oke. Persamaan kelangkaan keahlian. Menarik. Coba kita bongkar sedikit persamaan ini. Jadi kalau dari buku Essential itu, ada 2 sisi gitu ya? Iya, betul. Ada 2 sisi utama. Di satu sisi, ada faktor-faktor yang, katakanlah, mendorong atau bikin kelangkaan ini makin parah. Ini termasuk misalnya masa paruh keahlian, atau gampangnya masa relevansi skill kita, itu makin pendek, gara-gara teknologi. Cepet banget usangnya. Cepet banget. Ditambah lagi, partisipasi orang di angkatan kerja global itu juga cenderung menurun. Nah, di sisi lain, ada upaya buat ngatasinnya ya. Faktor mitigasi lah istilahnya. Kayak program peningkatan skill, atau yang sering disebut skilling itu. Skilling, reskilling gitu ya. Iya, sama praktik rekrutmen yang mungkin lebih adaptif. Nah, yang menarik di sini tuh gini. Kenapa sih penting banget buat kita, nggak cuma pemimpin perusahaan ya, tapi juga buat Anda sebagai individu yang mau terus berkembang, buat paham persamaan ini? Kenapa tuh? Karena persamaan ini ngasih kita arah gitu. Kita mungkin ya nggak bisa sepenuhnya ngendaliin arus besar teknologi atau perubahan demografi global kan. Itu terlalu besar. Iya juga ya. Tapi kita bisa milih di mana kita mau fokus. Energi kita sebaiknya kita arahkan ke faktor-faktor yang ya masih bisa kita pengaruhi. Gimana caranya kita ngasah skill yang relevan, gimana kita cari dan kembangin talenta dengan cara-cara baru. Fokusnya di situ. Oke, masuk akal. Mari kita mulai dari pendorong yang pertama tadi, yang kayaknya kuat banget. Teknologi yang bikin skill cepat usang. Konsep masa paruh keahlian, half-life of skills. Ini maksudnya gimana ya? Jadi itu nunjukin berapa lama waktu yang dibutuhin sampai katakanlah separuh dari nilai atau relevansi sebuah skill itu memudar. Oh, ada data pendukung soal ini? Ada dan cukup bikin mikir ya. Riset McKinsey yang dikutip di buku ini bilang 87% organisasi global itu udah ngerasain atau paling nggak memprediksi bakal ngadepin kesenjangan keahlian, skills gap, dalam beberapa tahun ke depan. 87%. Tinggi banget. Nah, ini ada contoh yang relevan banget nih. Mungkin Anda juga ngalamin. ChatGPT. Iya, itu contoh bagus. Penulis buku ini nyorotin betapa cepatnya lanskap berubah gara-gara AI generatif ini. Dulu, tahun 2021, ada artikel Forbes bilang kalau skill nulis sesuatu yang kita anggap manusiawi banget ya, itu relatif aman dari otomatisasi. AI dianggap belum cukup koheren lah waktu itu. Saya ingat itu. Nggak lama kemudian, muncul ChatGPT. Langsung ngebalikin prediksi itu kan. Ini nunjukin betapa eksponensialnya dampak teknologi ke skill yang kita anggap fundamental sekalipun. Betul. Dan ini nyambung banget ke gagasan tentang ekonomi berbasis keahlian, skills-based economy, yang jadi landasan di buku ini. Perkembangan teknologi, apalagi AI generatif, seolah maksa kita semua buat ya terus belajar hal baru. Mau nggak mau ya? Mau nggak mau, dan mungkin juga harus rela melepaskan skill lama yang udah nggak relevan. Ini bukan lagi pilihan, tapi udah jadi keharusan.
Makanya konsep lifelong learning, belajar seumur hidup, jadi penting banget. Dan ini nggak cuma buat pekerja kantoran aja kan ya? Pekerja kerah biru, blue collar. Gimana nasibnya? Nah, itu juga dibahas. Mereka juga hadapi tantangan serupa dari otomatisasi. Ada data yang nunjukin peningkatan signifikan jumlah robot di manufaktur. Dulu 2015 itu sekitar 66 robot per 10.000 karyawan, sekarang udah 126. Naik hampir 2 kali lipat ya? Iya, dan yang lebih bikin khawatir, ada riset yang nunjukin korelasi antara peningkatan otomatisasi ini sama penurunan upah sekitar 0,42%. Jadi buat Anda yang kerja di sektor ini atau terkait, ini data penting yang nunjukin perlunya adaptasi skill. Tapi teknologi nggak selalu berarti menggantikan total kan? Di buku ada contoh menarik dari Land O'Lakes. Oh iya, perusahaan agrikultur itu ya, yang udah lama banget. Betul, mereka justru pakai teknologi canggih, kayak sensor tanah, analisis data cuaca. Itu bukan buat gantiin petani, tapi malah buat bantu petani ambil keputusan yang lebih baik. Ini perspektifnya beda ya. Perspektif yang krusial menurut saya. Contoh Land O'Lakes ini nunjukin kalau investasi di reskilling, pelatihan ulang, itu penting banget. Biar pekerja bisa kolaborasi dengan teknologi, bukan malah kesingkir. Jadi bisa jadi peluang baru juga ya? Bisa banget. Kalau ada investasi yang tepat. Tentu ini juga munculin pertanyaan lanjutan sih. Seberapa besar seharusnya peran perusahaan buat fasilitasi transisi skill karyawannya ini? Itu pertanyaan penting buat para pemimpin. Oke, jadi teknologi itu satu sisi mata uang. Sisi lainnya yang nggak kalah penting di persamaan kelangkaan ini tadi adalah demografi, perubahan komposisi dan partisipasi angkatan kerja. Bab 2 ini nyorot 3 kelompok utama ya? Iya, ada 3 yang disorot. Angkatan kerja yang menua atau aging workforce, terus partisipasi perempuan atau women, dan tantangan uniknya generasi Z atau Gen Z. Kita bahas satu-satu deh, mulai dari yang menua dulu. Ini emang fenomena global ya? Banget. Secara global populasi emang menua. Buku ini proyeksiin di akhir dekade ini aja, 1 dari 5 orang di 35 negara itu usianya di atas 65 tahun. Wow. Bahkan di negara ekonomi besar, jumlah lansia diprediksi bakal lewatin jumlah anak-anak di tahun 2034. Ini perubahan demografi yang fundamental banget. Ditambah lagi generasi baby boomer ini banyak yang keluar dari pasar kerja ya? Pensiun atau mungkin pensiun dini atau perannya tergantikan. Betul. Dan ini bukan sekedar angka loh. Kehilangan mereka itu berarti kehilangan pengalaman institusional yang ya nggak ternilai. Iya juga ya. Pengetahuan tacit itu susah digantikan. Susah banget. Muncul tantangan besar buat transfer keahlian antar generasi. Apalagi rasio pekerja aktif dibanding pensiunan itu terus menyusut. Contoh konkret dari buku ini, industri konstruksi di AS. Untuk setiap 5 pekerja yang pensiun, cuma 1 pekerja baru yang masuk. Waduh, timpang banget. Kita semua. Bayangin aja, proyek infrastruktur publik jadi lambat. Atau biaya layanan jadi bengkak karena kurang tenaga ahli. Oke, itu dari sisi usia. Kelompok kedua, perempuan. Tadi disebut kontribusinya besar ya? Luar biasa besar. Riset McKinsey yang dikutip itu nunjukin 1/4 PDB AS sekarang ini hasil dari peningkatan partisipasi perempuan sejak tahun 70-an. Tapi trennya sekarang berbalik. Tingkat partisipasi perempuan di AS malah turun dari puncaknya sekitar 60% di tahun 1999, sekarang ada di level terendah sejak era 70-an. Pandemi kemarin juga memperparah ini. Oh iya? Dibanding negara lain gimana? Nah, penulis ngebandingin sama Swedia misalnya. Di sana 87% perempuan usia produktif, 25-54 tahun, itu aktif kerja. Jauh di atas AS yang cuma sekitar 76%. Potensi ekonomi yang hilang gede dong kalau gitu. Gede banget. Kalau aja partisipasi perempuan bisa didorong deketin rata-rata negara maju lain, sekitar 84%, pertumbuhan ekonomi bisa naik signifikan, sekitar 3-4%. Sayang banget kan potensi sebesar itu nggak optimal? Apa sih penyebab utamanya penurunan partisipasi ini menurut buku? Ada beberapa faktor. Pandemi jelas ngehantam sektor yang banyak diisi perempuan ya, kayak retail, pendidikan, kesehatan. Terus, tingkat burnout atau kelelahan kronis itu juga dilaporkan lebih tinggi di kalangan perempuan. 1 dari 3 perempuan bahkan mikir buat berhenti karena burnout. Berat juga ya? Ditambah lagi isu-isu struktural yang belum beres. Kayak akses yang terbatas ke penitipan anak, childcare, atau layanan kesehatan yang terjangkau.
Terus, kesenjangan upah juga masih ada. Rata-rata perempuan di AS terima $172 lebih rendah per minggu dibanding laki-laki. Jadi, banyak faktor ya? Banyak. Dan semua ini bikin sumber talenta yang potensial banget jadi menyusut. Ujung-ujungnya ya memperburuk kelangkaan keahlian secara keseluruhan. Kerugian buat semua pihak sih. Oke. Sekarang kelompok ketiga, generasi Z. Mereka kan digital native ya, lahir udah ada internet. Tapi kok katanya ada kesenjangan keahlian juga? Nah, ini ironisnya ya. Mereka emang jago digital, tapi studi dari Workforce Institute UKG yang dirujuk buku ini nemuin banyak Gen Z justru merasa kurang siap buat hal-hal non-teknis. Contohnya? Kayak negosiasi, cuma 26% yang merasa siap. Bangun jaringan atau networking, cuma 24%. Bahkan ngomong di depan umum, cuma 24% juga. Oh, jadi soft skills-nya ya yang kurang pede? Tepat. Justru kemampuan yang sering disebut soft skills atau yang buku ini sebut power skills, kayak rasa ingin tahu, mau belajar terus, fleksibel, sadar diri, itu yang menurut World Economic Forum malah makin krusial ke depan. Kenapa bisa gitu ya? Apa karena terlalu fokus di digital? Mungkin salah satunya itu. Terus, fenomena kerja jarak jauh, remote work, ternyata bisa memperumit ini buat Gen Z. Kesempatan buat belajar informal, ngamatin senior atau pemimpin kerja, itu jadi berkurang drastis. Ya juga sih, kalau WFH terus ya. Ada contoh kasusnya. Di buku disebutin contoh perusahaan konsultan teknologi, mereka ngaku kesulitan transfer soft skills kayak komunikasi, kerja sama tim, kemampuan mempengaruhi stakeholder ke karyawan Gen Z yang kerjanya remote. Terus dampaknya apa? Dampaknya, waktu yang dibutuhin karyawan baru Gen Z buat capai produktivitas penuh, itu jadi molor. Dari biasanya 3 bulan, jadi hampir 8 bulan. Lumayan lama kan bedanya? Ini jelas pengaruh ke biaya dan efisiensi. Pasti. Ada lagi soal Gen Z ini? Ada satu catatan penting lagi, ekspektasi mereka ke atasan. Studi yang sama nunjukin, 37% Gen Z itu nggak bakal ragu tinggalin kerjaan kalau manajer mereka nggak dukung pengembangan karir mereka. Wah, tegas juga ya. Tegas. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya nih, ada urgensi besar buat organisasi biar secara sadar, secara terstruktur, bikin program pengembangan power skills ini. Nggak bisa lagi ngandelin pembelajaran informal aja, apalagi buat generasi baru ini. Oke. Kita udah bahas sisi masalah dari persamaan kelangkaan ini ya. Teknologi yang lari kencang dan demografi yang berubah. Sekarang coba kita geser ke sisi solusi atau faktor mitigasinya. Gimana cara ngatasinnya? Ada 2 tadi ya, skilling dan praktik perekrutan daru. Kita mulai dari skilling dulu. Contohnya Schneider Electric tadi menarik. Iya, Schneider Electric itu pakai platform marketplace internal berbasis AI, canggih sih. Gimana cara kerjanya tuh? Cokin sama kebutuhan proyek atau posisi baru di dalam perusahaan. Jadi sebelum cari keluar, lihat dulu potensi di dalam. Hasilnya gimana? Hasilnya lumayan signifikan. Mereka hemat $15 juta dan 360.000 jam kerja karena bisa ngurangin rekrutmen eksternal. Ini nunjukin kekuatan kalau kita bisa manfaatin potensi yang udah ada di dalam. Kedengarannya efisien banget ya, tapi apa ini realistis buat semua perusahaan? Apa sih tantangannya bikin keahlian tersembunyi atau hidden skills ini beneran kelihatan dan bisa dipakai di banyak organisasi? Menurut buku ini gimana? Pertanyaan bagus. Tantangannya memang ada. Mulai dari gimana bangun budaya belajar yang kuat di perusahaan. Terus nyediain waktu dan sumber daya juga buat karyawan bisa upskilling atau reskilling. Nggak gampang ya? Belum lagi harus punya sistem teknologi yang memadai buat metain dan nyocokin skill tadi. Jadi ini butuh komitmen strategis dari atas. Ini juga nunjukin gimana sistem pendidikan formal kita kadang ya belum bisa ngejar kecepatan perubahan kebutuhan industri. Makanya tanggung jawab skilling banyak jatuh ke perusahaan dan individu itu sendiri jadinya. Oke, selain skilling internal, buku ini juga agak kritis ya sama praktek rekrutmen eksternal yang katanya sering terlalu kaku. Ada istilah pekerjaan unicorn atau unicorn jobs. Apaan tuh? Haha, iya istilahnya unik ya. Itu maksudnya lowongan kerja yang daftar syaratnya panjang banget dan spesifik banget. Sampai-sampai kayak nyari makhluk mitologi yang sempurna, si unicorn itu. Hampir mustahil ditemuin. Ada datanya soal ini? Ada, statistik dari Gartner yang dikutip itu nunjukin tren yang agak bikin khawatir. Rata-rata jumlah skill yang diminta dalam satu lowongan kerja itu naik 10% tiap tahun. Padahal tadi dibilang umur skill makin pendek ya. Nah, itu dia kontradiksinya.
Umur skill makin pendek, tapi syaratnya makin banyak. Ditambah lagi, studi dari Harvard Business School nemuin lebih dari 90% perusahaan itu pakai sistem otomatis ATS yang di awal udah nyaring habis kandidat yang mungkin nggak punya gelar spesifik atau pengalaman ideal, padahal punya potensi middle skills atau kemampuan lain yang relevan. Banyak yang kefilter sia-sia. Jadi pertanyaannya, emang perusahaan beneran butuh unicorn ini? Atau jangan-jangan malah nyusahin diri sendiri? Terus gimana soal resistensi sama talenta alternatif kayak freelancer atau kontraktor? Ini poin penting lainnya. Riset dari Upwork nunjukin ternyata cuma 69% pemimpin yang benar-benar nyaman kerja sama talenta terbaik kalau statusnya bukan karyawan tetap. Masih banyak yang agak gimana ya, ragu gitu. Padahal gig ekonomi lagi naik daun kan? Banget. Ekonomi freelance ini tumbuh pesat. Di AS aja kontribusinya udah 1,27 triliun per tahun. Dan isinya banyak profesional dengan skill tinggi. Kenapa ini penting buat Anda perhatiin? Karena praktek rekrutmen yang kaku dan bias sama model kerja tradisional ini, itu ngebatasin peluang banyak orang berbakat. Perusahaan juga rugi, kehilangan akses ke kolam talenta yang lebih luas dan fleksibel. Oke, diskusi lain yang menarik di bab 2 ini adalah soal kita perlu mikirin ulang kategori pekerja tradisional. Kerah putih, white collar, kerah biru, blue collar, terus muncul kategori baru, kerah abu-abu, gray collar. Katanya kategori lama ini mulai kabur batasannya ya gara-gara teknologi. Iya, penulisnya berargumen gitu. Batasannya makin blur. Contohnya lagi di industri otomotif dengan transisi ke mobil listrik EV dan AI. Gimana tuh contohnya? Ada kutipan dari Chad Mountray, Kepala Ekonom National Association of Manufacturers. Dia bilang, udah nggak ada lagi pekerjaan manufaktur berketerampilan rendah, low skilled. Udah nggak relevan lagi bilang gitu. Oh ya. Di sisi lain, Jacqueline Floroforde dari Panasonic bilang mereka sekarang butuh insinyur sekaligus ahli data di lantai produksi. Jadi bukan cuma tenaga fisik atau otak aja, tapi kombinasi keduanya. Pergeseran mendasar kan? Nah, disinilah konsep kerah abu-abu atau gray collar masuk ya. Apa sih definisi pastinya menurut buku ini? Merujuk deskripsi di buku, gambar 2.3, gray collar ini pekerja yang perannya butuh kombinasi skill teknis yang spesifik, pengetahuan industri yang mendalam, dan seringkali juga melibatkan aspek kerja fisik. Contohnya kayak gimana tuh? Contohnya bisa teknisi ahli, perawat spesialis, paramedis, atau pengrajin terampil di bidang tertentu. Mereka yang ada di tengah-tengah butuh skill tangan dan otak sekaligus. Oke. Kenapa kategori ini penting, tapi katanya sering terabaikan? Nah, apa yang menarik di sini adalah kategori ini krusial banget karena mereka itu jembatan antara dunia fisik dan digital. Tapi, seringkali kurang dapat perhatian dalam hal dukungan pengembangan karir atau pelatihan. Risikonya apa buat mereka? Ada resiko besar pekerja di segmen middle skilled ini kejepit. Dari bawah terancam otomatisasi. Dari atas digeser sama pekerja high skilled. Bahkan beberapa peran kerah putih yang dulu kita anggap aman pun sekarang disebut berisiko oleh World Economic Forum. Wah, jadi nggak ada yang benar-benar aman ya? Bisa dibilang gitu, makanya ini ngengasin lagi betapa pentingnya inisiatif upskilling dan reskilling yang proaktif dan inklusif buat semua segmen tenaga kerja. Nggak cuma fokus ke high-end skills aja. Jadi kalau kita tarik kesimpulan dari penelusuran bab 2 ini ya, kelangkaan keahlian itu beneran ada, nyata. Dampaknya mahal. Pemicunya kombinasi antara teknologi yang lari kencang banget sama perubahan demografi yang fundamental. Betul, Tapi masalah ini diperburuk sama cara kita sendiri dalam rekrut, yang kadang kaku. Dan kurangnya investasi strategis buat ngembangin potensi manusia yang udah ada, gitu ya. tepat sekali. Dan ini ngarah ke kesimpulan penting di akhir bab. Yang juga jadi jembatan ke pembahasan selanjutnya di buku Essential, merujuk ke gambar 2.4 tentang evolusi fokus kepemimpinan. Kita butuh cara pandang kepemimpinan yang baru. Kepemimpinan yang gimana tuh? Kepemimpinan di era ini harus lebih fokus pada gimana memberdayakan kecerdasan dan kreativitas manusia buat kerja bareng secara sinergis sama AI. Bukan cuma ngelola proses atau sumber daya kayak dulu. Nah, memahami dinamika kelangkaan keahlian ini adalah langkah awal yang krusial. Baik Anda seorang pemimpin, bagian dari tim, atau ya individu yang sekedar ingin paham arah dunia kerja ke depan. Jadi ringkasnya, tantangan kelangkaan keahlian ini kompleks, multidimensi. Ngatasinnya bukan cuma soal adopsi teknologi atau paham data demografi aja, tapi juga butuh perubahan pola pikir mendasar soal gimana kita nilai, kembangin, cari, dan pertahanin talenta. Setuju.
Sebagai penutup, mungkin ada satu pemikiran yang bisa Anda bawa pulang buat direnungkan, mengingat betapa cepatnya peta keahlian berubah dan munculnya peran-peran kera abu-abu yang butuh paduan skill fisik dan digital tadi. Pertanyaan intinya adalah, gimana Anda secara pribadi bisa terus ngasah meta skill, kemampuan inti kayak kemauan dan kecepatan buat belajar hal baru, learnability, sama kelincahan buat beradaptasi, adaptability. Gimana caranya biar tetap relevan dan berharga di masa depan apapun peran atau latar belakang Anda saat ini? Pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan. Terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran mendalam kita mengenai bab 2 buku Essential ini. Semoga memberikan wawasan berharga untuk Anda.